Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Nah, tapi sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa gue ingatkan lagi bahwa hari ini kita akan keluar beberapa data penting ya. Yang pertama adalah S&P Global Services PMI di jam 9 kurang 15 malam nanti. Lalu di jam 9-nya akan ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Begitu. Jadi siap-siap, ada 3 data penting. Buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke data penting ini, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif ya sebelum ngejegliknya ya kalau bisa ya, supaya ya ada spare lah gitu ya. Nah, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, selanjutnya ya kondisi BTC sih ya masih ya dia sekarang lumayan sih ya, udah mulai ada reaksi dari 93.700-an sebagai support. Kita lihat nanti daily close seperti apa ya. Apakah jangan-jangan kita akan masuk ke dalam fase-fase konsolidasi lagi di sini, atau jangan-jangan malah lanjut koreksi sampai ke BSB. Ya kita lihat saja nanti faktanya seperti apa, dan kita akan update lagi nanti biasa di sesi pertama untuk BTC ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kayaknya tadi pagi gue lupa bahas ya. Oke, untuk BTCD kita bisa lihat akhirnya terjadi koreksi yang lumayan signifikan setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 hari berturut-turut bullish. Kemarin koreksi dikit, hari ini lumayan ya 0,28%. Kita lihat dia akan retest ke 64,57 ya, kayaknya hari ini harusnya kena. Apakah ini akan bereaksi sebagai support atau tidak? Tinggal kita lihat saja besok ya. Tapi yang pasti gue ingatkan lagi, balance sheet itu kemarin turun. Berarti tapering QT-nya kayaknya udah beres ya. Ternyata tidak berlanjut sampai berhenti beneran. So, just keep it 70-30 or 60-40 ya. Paling tinggi di 60-40 ya. 60-40 itu udah paling tinggi. Jangan lebih lagi gitu. Karena yang menurut gue resikonya udah nggak make sense kalau kita lebih dari situ. Gitu ya, dan udah banyak sekali orang yang nyobain ya altcoins berlebihan, ujung-ujungnya the risk is not worth it begitu ya. Gua harap lu udah ngelihat patternnya, karena gua udah sampai berbusa urusan 70-30 60-40 ini ya, dari di ridicule, diketawain, dibilang gak akan kaya, sampai ya akhirnya terbukti banyak yang ancur-ancuran begitu ya. So ya ingat, lu harus, the name of the game itu risk management begitu, bukan siapa bisa ngepam berapa, enggak. Itu sih lu akan jatuhnya ke arena tebak-tebakan kalau seperti itu, karena di altcoins kita nggak pernah tahu mana yang bisa boom 100x, mana yang malah hancur-hancuran begitu ya. Oke, next kita akan langsung saja masuk ke komen. Yang pertama dari 555 ya. Kalau di grup sebelah salah prediksi nyalahin market, lucu ya. Itu dia, kenapa? Karena nebak-nebak awalnya. Kalau awalnya nebak-nebak ya, nanti ya pasti kambing hitamnya market lagi, atau kalau enggak nyalahin Trump, nyalahin China, nyalahin siapa. That's part of the game. Itu part of the game. Lu kebayang gak sih lu main game ya, terus lu kalah sama CPU misalnya, kalah sama CPU, atau kalau sekarang kerennya kalah sama ini NPC ya, jangan CPU. Kalau dulu disebutnya CPU ya, orang-orang yang tua tuh mungkin ya, zaman main PS1 tuh musuh itu atau komputer disebutnya CPU. Nah sekarang disebutnya NPC ya, lawannya atau apapun itulah pokoknya ya. Nah lu misalkan main terus lu ditembak sama NPC, terus lu mati, lu nyalahin wah bangke nih gara-gara NPC. Enggak, maybe it's a skill issue begitu ya, skill lu aja yang kacau, atau lu terlalu nebak-nebak market mau ngapain, malah jadi rusak lagi begitu ya. Next dari mana lagi nih? Wah, thank you, ada super thanks dari Bro Ricky Naru. Ya sekali lagi gue ingatkan lagi, di TCI tidak ada namanya konten berbayar, tidak ada grup grup VIP, grup berbayar khusus yang harus bayar dulu baru dikasih sinyal, nggak ada. Semua for free di sini ya. Nah, jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI ya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Kotoshi, saya kan tadi baca data NFP ya, tertulis seperti ini. Report NFP di Mei tanggal 2 2025, actualnya 177.000, forecastnya 138.000, previousnya 185.000. Report NFP April 4 ya, actual 228.000, forecast 137.000, previousnya 117.000. Oh, oke. Pertanyaan gini, seharusnya data previous di report Mei itu equal dengan actual report di bulan April kan kok? Kenapa di data report bulan Mei kemarin previousnya lebih kecil daripada actual report, report bulan lalunya alias bulan April? Itu kan termasuk manipulasi nggak sih? Karena kalau data yang bulan ini kesannya cuma turun 155 ke 177, turun sekitar 8K. Sementara semestinya kalau pakai data actual bulan lalu di 228
228.000 K ke 127.000 K itu turun 51.000 ya. Tolong kok, thanks kok, tolong bantu dijelaskan. Nah, ya, ini juga jujurnya gue bingung dari zaman gue trading forex gitu ya. Gue pernah ngelihat nih, loh, kok datanya beda sama yang sebelumnya gitu ya. Jadi actualnya tuh bisa berubah. Nah, gue pernah sedikit pelajari dan di situ dibilang seringkali mereka ada koreksi. Nah, apakah koreksi ini masuknya ke dalam manipulasi? Menurut gue yes. Ya. Nah ini jadi makanya gue ini ya, makanya kenapa gue bilang kita nggak bisa full fundamental. Bahkan kalau mau disuruh pilih, lu mending full fundamental atau full TA. Gue lebih prefer full TA walaupun jujurnya kalau ngomong idealnya sih ya dua-duanya digabungin ya. Karena gini, fundamental tuh sangat sering sekali hanya reaksi market begitu ya. Saat udah dikoreksi kan market tidak bereaksi lagi gitu. Nah ya jadi makanya manipulasi itu bisa sering kali terjadi ya. Kayak contoh di 2022 gitu, itu kan US bersikeras, mereka nggak resesi. Oh, datanya ini sedikit nggak kena nih, kalau dikit lagi bener resesi. Menurut gue ya bisa dengan gampang dimanipulasi seperti ini ya. Gua nggak sempat ngecek lagi apakah tiba-tiba ada koreksi, karena koreksinya nggak dijelasin ada koreksi begitu ya, nggak tiba-tiba diumumkan ada koreksi kemarin, nggak diumumin, tiba-tiba jadi ubah kayak ya seperti ini gitu. Jadi ya memang benar ini dia ya, it's part of the market begitu, mereka seringkali ada koreksi seperti ini dan ya bisa gila juga perbedaannya gitu, dari actualnya berapa keluarnya berapa begitu ya. Ini ya kayak gini kan gila juga sebenarnya pikir ya, tapi that's ya memang begitu begitu ya. Nah jadi ya makanya kenapa kita harus take everything with a grain of salt. Dan sekali lagi kalau fundamental menurut gua ya itu lebih ke mereka membuat reaksi di market, boom gitu ya. Nah selain dari itu ya udahnya kita lihat lebih ke jangka panjangnya trennya seperti apa, karena mereka mau kasarnya ya, ini kan secara teorinya ini manipulasi nggak sih, kita anggap misalkan itu manipulasi, mereka nggak bisa terus-terusan manipulasi, at some point harus dibenerin juga kan. Nah kalau kita lihat dalam jangka panjang misalkan terus ya selama 6 bulan terakhir trennya turun, misalkan kita lihat inflasi lah, data inflasi misalkan CPI, walaupun dia bisa oprek-oprek dikit-dikit gitu ya, tapi kan harus dikoreksi ujung-ujungnya. Nah kalau kita lihat jangka panjangnya 6 bulan, 7 bulan, nah kan kita bisa tetap lihat trennya turun nggak atau trennya naik nggak gitu ya. Mantap nih. Wah, gue jujurnya nggak pernah nyangka bakal ngebahas mengenai ini, karena jujurnya kalau bahas sendiri males lah, siapa juga yang gue jujurnya nggak pernah kepikiran siapa juga yang ngeliatin ke situ gitu. Wah ini keren nih Bro Ricky Naru, berarti bener-bener diulik ya. Mantap. Next dari Hari Abraham ya. Tahun lalu saya pengikut dukun. Oke. Sekarang tiap hari dengerin Bang Toshi. Pelan-pelan portofolio hampir 70-30. Tapi yang 30 itu merah parah semua. Nyangkut nggak timbul-timbul. Sehingga secara total masih minus sekitar 15%. Hey, 15% not bad jujurnya ya. Nah, jadi balik lagi ya, 30% itu kan gue balikin ke orangnya masing-masing mau seperti apa ya. Tapi guidelines gue adalah kalau bisa ya banyaknya di altcoins yang punya fundamental bagus, yang market cap-nya jangan terlalu kecil gitu ya. Dan ya gue jujurnya nggak terlalu bisa menyarankan kalau 30% tuh misalnya isinya yang terlalu spekulatif begitu ya. Tapi jujurnya kalau 15% sih menurut gue nih lu nggak terlalu parah sih ya, walaupun merah semua tapi nggak terlalu parah dibandingkan beberapa orang lain begitu. Tapi nggak apa lah, ini jujurnya buat orang yang kena dukun segini masih not bad. Ya udah nggak apa ya, udah 70-30, terus aja yang pasti konsisten begitu ya. Jadi jangan cuma, kadang-kadang gini kalau gue perhatiin dari komen-komen ada orang yang berpikir seperti ini, oh kok ada duit gede jebret ya udah di CA beres udah stop aja gitu. Oh enggak, jadi harusnya tuh setiap bulan sisihkan berapa persen, nggak harus gede, nggak harus kayak wah dari gaji saya 10 juta 10-10-nya saya masukin kripto, itu juga nggak bijak menurut gue ya. Tapi yang pasti lu tentukan berapa persen dari penghasilan lu, udah gitu ya lu di CA terus di kripto, jadikan peluru terus ya ikutin 70-30 begitu ya. Mantap. Seneng gue dengarnya udah makin mendekati ke BEP ya. Ya semoga ini jadi pembelajaran nih dukun ya. Ya udah, next time jangan dengerin lagi dukun, kita lihat saja fakta data statistiknya dan kita latih diri kita supaya bisa lebih peka lagi terhadap market begitu. Instead of nyuruh-nyuruh market mau ngapain begitu ya, karena udah kelihatan kan nyuruh-nyuruh market seperti para dukun tuh is a fool's errand ya. Ujung-ujungnya pointless ya. Next.
Dari Bro Aina, sell in May and go away. Kalau dipikir-pikir sih, yang mau di-sell apa ya guys? Banyak investor besar pada rungkat akibat ulah tarif. Benar kata Matoshi, bisa jadi mereka malah akumulasi ulang saat Mei. Karena ada kepastian di market. Fix, jangan tebak-tebakan, pusing, bikin stres. 3 golden rules dan tabur tuai aja. Itu aja cukup bagi gue. Kalaupun tangan gatel, palingan pakai 1% aja dari Porto buat buktiin kalau tebak-tebakan bikin jantung. Terima kasih TCI ya. Sukses buat kita semua sukses buat kita semua dan salam tabur tuai. Mantap, mantap, mantap ya. Nah, jadi gini, baik lagi ya. Sell in May and go away menurut gua ini adalah efek ya recency bias begitu, karena kalau kita lihat di cycle awal ya, cycle awal itu recency biasnya justru Mei malah sering kali ya, kita lihat di sini deh ya, kita lihat di awal-awal lah gitu ya. Nih kalau kita cek di sini ya, sorry bukan sini. Nah di daerah sini, daerah mana ya tadi ya? Sorry. Mei. Nah kayak di sini rally ya. Tahun lalu rally juga. Cuma menurut gua bias besarnya tuh di sini nih. Ya, di sini dan di sini 2 tahun. Nah, lagi-lagi kita manusia tuh lebih sering fokus ke data-data paling baru. Begitu makanya ada EMA kan, exponential moving average. Itu ceritanya ingin memfactor in bahwa manusia tuh seringkali ada recency bias begitu ya. Nah, karena di sini kan nih di Mei 2022 ngedam 15%. Mei di 2023 mana nih? Nah, ini juga ngedam 6%. Nah, karena 2 tahun berturut-turut ngedam, orang kayak wah, ini kacau ya. Nah, padahal menurut gua nggak cukup statistiknya untuk bisa dibilang Mei ini berbahaya karena terus-terusan terjadi dari tahun ke tahun. Nggak juga. Begitu, bahkan kalau lihat statistiknya monthly returns di Mei itu seingat gue almost 50-50. Ya harus cek lagi sih, gue harus cek lagi itu ya. Tapi intinya ya seperti itu. Justru kalau ngomong statistically speaking, yang lebih serem tuh di Juni, Juli, Agustus. Itu seringkali ada pelemahan tren ya, atau ya jelek-jeleknya sideways begitu. Walaupun ya ada juga sih kalau kita ngomong secara statistik pasti ada pengecualian di mana Juni, Juli, Agustus malah rally gitu ya. Tapi in general banyaknya pelemahan tren atau konsolidasi gitu ya. Next, dari See You Jim ya. Nonton DCWT durasi 20 menit tiap hari nggak bosenin. Wah, mantap ya. Konten TCI benar-benar investasi leher ke atas. Sukses selalu. Salam tabur tuai. Mantap ya. Thank you. Next, dari penjual buah. Gua udah 3 kali extreme greedy. Nggak CTP dan SL. Alhasil jadi liquid. Sekarang udah kapok. Bener ya, kapok loh. Awas ya, jangan nanti gini lagi. Gitu. Ingat, kita harus punya TP. Dan kalau lu sampai nggak mau pasang SL, pastikan lu konservatif. Begitu. Kalau konservatif kan berarti ya lu ngelihat nih, ada data penting, lu tutup. Begitu ya. Ingat, pikirin lu resiko, baru profit ya. Next, dari Ega Wahyu. Saya pemula masuk di kripto. DCA beli BTC karena habis sakit hati katanya. Waduh, sakit hati kenapa nih? Beli emas tiap bulan udah ngumpul banyak, dipinjam saudara malah kagak balik. Aduh ya, dipinjam. Ini contoh klasik nih permasalahannya ya. Ya gini sebenarnya bro, ya sama aja kalau lo BTC tapi lo ngomong, ya tetap aja ujung-ujungnya dipinjam lagi. Makanya gue bilang kalau lo investasi, jangan ngomong-ngomong ke siapapun lo punya apa, jangan ngomong banda lu apa, nggak usah ya. Cuma lo dan kalau perlu cuma Tuhan sama lo aja yang tahu. Begitu. Bahkan keluarga terdekat pun kadang-kadang nggak perlu harus tahu. Gitu, apalagi kalau lu tahu misalkan sifat mereka aduh bahaya nih gitu ya, ya potensi dipinjem lah, potensi di apalah gitu ya, kecuali kalau misalkan lu punya keluarga yang suportif ya itu oke, boleh lah, tapi lu harus bisa lihat sendiri gitu. Puji Tuhan gue dalam kondisi yang keluarga gue sangat suportif begitu. Nah tapi baik lagi itu nggak bisa di setiap orang seperti itu. Makanya kalau gue sih menyarankan jangan sampai ada yang tahu lu invest apa, nggak usah ngomong-ngomong, diem aja begitu ya. Saat yang lain, soalnya gini, sering kali gini kalau gua denger ya. Biasanya kalau lagi kalau lagi lebaran nih. Lagi lebaran biasanya kan jadi ajang pamer tuh ya. Nah, waktu ajang pamer, wah ditanya, "Kamu sekarang udah gimana kerja? Kamu udah punya apa aja? Punya mobil nggak? Punya rumah nggak?" Udah aja ya lu tim jawabnya, "Oh iya puji Tuhan, semuanya adalah, semuanya Tuhan sudah cukupi." Udah gitu aja. Vague, kasihnya vague aja semua ya, semuanya tuh nggak dikasih tahu detail. Udah kayak gitu tenang, jadi mereka nggak bisa tahu lu punya apa aja
begitu. Karena ya kalau udah capek kan, lu udah capek-capek ngumpulin, ujung-ujungnya dipinjem. Ya sebenarnya gini loh, membantu orang itu boleh-boleh saja. Tapi ini kan hasil jerih payah lu. Ya kalau sampai semuanya dipakai, semuanya dipinjam kan itu juga nggak adil. Begitu loh. Ya ingat, saat kita mau membantu orang lain, pastikan kita sudah tercukupi dulu. Apalagi kalau lu misalkan punya anak, punya istri gitu. Itu udah tanggungan utama lu itu dulu. Jangan sampai ya mungkin karena apa namanya ditekan dari luar ya jangan mau ditekan begitu. Ingat, kita harus urusin kewajiban kita dulu. Kewajiban nomor satu kita adalah keluarga kita dulu dan diri kita sendiri. Nggak bisa kita sakit udah kayak mau mati gitu ya, ini ada duit buat berobat, tiba-tiba saudara lo bilang, aduh saya perlu, anak saya mau masuk sekolah, ya udah ini terus mau apa, mau mati gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus pastikan kita sudah sehat dulu, semua kewajiban kita sudah beres dulu. Yang kalau lo mau kasih tuh gini loh, tadinya gue rencana misalkan mau ngopi hari ini bang, tiba-tiba saudara gue bilang perlu duit, ya udah lu bisanya berarti ngasih apa, ya udah nih duit ngopi ya nih, gue cuma ada segini yang gue bisa spare. Jangan duit buat lu beli beras, jangan duit buat lu nyicil KPR dan lain-lain, jangan duit buat hasil investasi lu dikasih. Nggak bisa seperti itu menurut gua ya. Ya tapi nggak apalah ya, semoga jadi pembelajaran. Nggak usah ngomong-ngomong ya, lu invest apa nggak usah ngomong-ngomong gitu ya. Memang kadang-kadang ini banyak sih kasus seperti ini ya. Next dari Imam, tumben bang bahas shooting star kayak yang lain, cuman bedanya Kotoshi nggak tarik-tarik garis rasi bintang, gambar dinosaurus, trompet. Aduh coba nih Bro Aina ngomong apa nih, Matoshi nggak bakat matematika. Aduh gua di roasting nih, emang matematika gua nggak terlalu bagus ya. Dan menggambar kak ya, jadi cari yang simple tapi rasio keberhasilannya gede. Iya, jadi kalau gua sin kostan gitu hancur lah matematika gua, tapi kalau statistik gua ngerti. Kenapa? Karena ya balik lagi, gue ngerasa ada gunanya. Otak gue tuh kalau udah ngerasa ini gak guna langsung gak mau belajar gitu. Jadi antara gue tertarik atau ada gunanya. Kalau nggak ada dua-duanya itu, otak gue langsung shutdown ya. Nah gini, shooting star ini kita harus, ini ya sekali lagi gue harus tekankan, shooting star ini secara statistik itu jauh lebih sering false signal dibanding kayak misalkan teori cycle gitu, kuartal 4 ya, kuartal 4 post solving year, atau MA50 di weekly, atau statistik BSB itu kan sangat kuat statistiknya. Nah shooting star enggak ya, sekali lagi nggak sekuat itu. Tetapi ya saat terjadi shooting star it's not a good sign begitu, makanya kita bahas juga gitu, it's not a good sign gitu. Apalagi kita ingat sekarang dekat BSB. Nah, kalau sudah dekat BSB seperti itu, ada potensi bisa ya mampir dulu lah gitu ke BSB begitu. Jadi sekali lagi ya, gue harus tekankan bahwa yang shooting star yang kita bahas tadi pagi itu bukan berarti, wah ini Bang Toshi udah ngomong nih statistik ini bakal akurasinya tuh gila nih sama kayak teori cycle. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Shooting star sering sekali kok terjadi false signal juga. Tapi sekali lagi, ini mungkin analoginya seperti inilah. Lu udah bawa bola nih, udah mau main misalkan di kampung sebelah nih. Lu ngelihat, waduh, di kampung sebelah tuh kayaknya udah hujan tuh ya, udah udah ada awan gelap, udah ada sedikit petir-petir. Udahlah, gue nggak usah pergi, gue nonton Naruto aja. Kenapa? Karena potensi hujannya ada. Nah, gitu. Lebih ke situ aja, gitu ya. Next, Wisnu. Mata Bang Toshi, gue baru SMA dan baru dapat KTP. Gue belajar untuk investasi, tapi sebenarnya masih agak skeptis sama BTC. Tapi setiap skeptis gue ingat kalau gue masih muda dan gue invest untuk long term. Dan nggak takut rugi karena masih muda. Salam bertuai, mantap ya. Saran buat lo, kalau masih skeptis dengan BTC, lu pelajari kenapa BTC berharga. Itu sangat penting. Dan gini, kalau lu bingung mau dari mana, lu bisa pakai Google, lu tanya. Pakai AI-nya aja. Pakai AI over video atau bisa juga pakai ChatGPT dan lain-lain. Lu tanya kenapa BTC berharga. Itu dia bisa ngasih penjelasan yang menurut gue cukup bagus begitu ya. Lebih bagus lagi lu kalau nggak dengar misalkan ini lu boleh baca bukunya Robert Breedlove kalau nggak salah ya, Robert Breedlove. Robert Goodlove atau siapa? Aduh gue lupa, pokoknya Robert something love lah. Ya gue lupa itu. Itu bukunya bagus tuh. Dia pernah ngebahas kenapa BTC itu berharga. Dia kasih lihat secara historicalnya dan lain-lain. Atau lu mau nonton juga ininya boleh lah. Lu mau nonton juga si podcast dia juga boleh ya. Nah, jadi gitu. Kalau lu skeptis dengan kenapa nih? Apakah BTC bisa bertahan atau enggak? Nah, lu pelajari dari situ. Itu dengan lu tahu fundamental, dengan lu tahu kenapa BTC berharga, lu akan hilang rasa skeptis lu. Gitu ya, dan lo akan melihat volatility itu sebagai peluang malah instead of resiko yang berlebihan begitu ya.
Next dari Jonathan, ini yang dimaksud Bang Toshi buat nggak FOMO dan stick to trading plan. Sampai mohon-mohon dia buat ingetin kita beli di support bukan di resisten setiap hari. Jadi apa ya? Ya bener sih, kayak mohon-mohon lama-lama ya. Nggak mohon-mohon lah, cuma lebih ke mengingatkan terus-menerus ya. Jangan sampai monkey brain kita menguasai. Karena monkey brain itu akan selalu bawa kita FOMO. Kita harus stick sama trading plan kita. Trading plan kita nggak mungkin nyuruh kita nge-buy atau nge-long di resisten kan. Nah, tapi saat otak kita itu udah ke bawah FOMO, itu sering kali terjadi. Begitu. Jadi ya semoga reminder gua setiap hari ini akan ya efektif lah. Gua harap akan efektif bagi lu. Itu yang mungkin masih ragu, otak FOMO-nya masih ada begitu ya, atau masih subur lah bahkan, karena kalau otak FOMO pasti masih ada aja di otak kita. Cuman kita harus bisa nge-suppress rasa FOMO kita ya. Next dari Nico. Makasih Kotoshi, berkat lu gua jadi nggak minus dan nggak serakah dan berpikir rasional. Buat yang lain yang mau profit bisa ikutin Toshi. Seperti kata Toshi, ayo kita ikutin dia. Aduh. Ikutin dia, puja-puja dia dan sembah Toshi. Makasih Mak, mari sembah Toshi. Ini semoga cuma ngejoke ya. Please jangan sembah gua. Gua manusia biasa. Lu mau sembah Tuhan, ya sembahin di atas. Jangan sembah gua manusia biasa makan nasi. Ya cuma kebetulan aja gue udah lebih lama di market, udah pernah ancur-ancuran di market, udah dapat benang merahnya. Nah sekarang gue pengen sharing itu aja. Begitu. Nah jadi hati-hati ya, jangan sampai lu cuma ganti dukun ke sini. Gitu lu berharap gue jadi dukun lagi. Hati-hati, tidak seperti itu ya. Ini semoga cuma joke ya. Please jangan ya. Ingat, ambil hal positifnya, ambil hal yang rasionalnya dari seseorang. Karena sejelek-jeleknya orang apapun pasti ada hal bagusnya. Nah, lu ambil hal bagusnya dari semua orang. Gitu. Nah, dari itu lu bisa ya ini sendiri, lu bikin satu sistem lu sendiri. Begitu, ya. Wah, thank you. Ada super thanks dari AA Fajar Ganteng. Oke. God bless you. God bless you too, bro. Thank you ya. Next dari channel Raffi. Nilai MTK 60. Nilai 60 MTK bagus bang, itu sih lumayan bang kemampuannya. Kata Oki Darmawan, jelek lah 60. Iya, ya. Gini, soalnya nilai KKM-nya itu di gua tuh dulu 70 begitu. Jadi 60 tuh kena ya, masih merah begitu ya. Kata Bro Oki, but again, Kotoshi menunjukkan gak perlu pro dalam matematika dan statistik. Yang penting paham aja. Kalau Gen Z sekarang jangankan paham statistik, sama perkalian dasar aja ada yang belum bisa. Ya itu gue bingung loh. Ada videonya loh. Beberapa Gen Z tuh kayaknya kali bagi tuh masih bingung gitu. Aduh, zaman dulu gue SD kali bagi nggak bisa tuh diketawain, dibilang bodoh gitu ya. Sekarang bisa begini ya, gue kaget juga. Ya nggak ngerti lah ya. Tapi intinya satu, bener. Yang penting paham. Begitu, nggak perlu pro, apalagi kalau hal-hal yang udah kayak yang sebenarnya lu nggak akan pakai gitu, kayak sin kostan. Itu siapa sih yang mau pakai sin kostan gitu? Ada lah mungkin kalau lu mau jadi mungkin scientist atau some shit lah gitu ya. Tapi in general kayak 90% orang yang sekolah nggak perlu itu. Nah, di otak gua tuh jeleknya apa? Kalau gua ngerasa ini nggak guna atau gua nggak suka gitu ya. Kalau gua nggak suka tapi guna masih bisa masuk. Tapi kalau misalkan gua udah nggak suka, nggak guna, udah langsung otak gua shutdown gitu ya. Mungkin itu dia penyebabnya kenapa matematika gua luar biasa terjun payung dulu ya. Ya nggak sih, masih yang lebih parah sih. Tapi ya relatif jelek lah dibandingkan yang lain begitu ya. Next dari Cristiano Nino, tetap DCA ya, aku jadi sorry kecampur ya. Tetap DCA. Turun malah bagus, siapin double shotgun ya. Data udah ada di TCI, no menyan-menyan. Mantap ya. Anti dukun-dukun club ya. Next dari Adrian Crypto, belajar dari video ini. Kadang yang bikin rugi bukan marketnya, tapi ego kita sendiri. Wah ini gila nih, quote mantep banget nih. Bener, setuju banget ya. Lu perhatiin nggak? Dukun-dukun ngomong apa? Setiap kali dipertanyakan ya, hasil bakar menyan dia, selalu ngomongnya apa? Lihat saja nanti, kita buktikan. Ngomongnya bisa minggu depan, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, tinggal tuh ya tergantung bacotnya dia aja. Kalau kejadian, tebak-tebakannya berhasil. Lihat tuh, saya memang Tuhan, saya memang dewanya market, saya yang tentukan, BlackRock tunduk, cium kaki saya. Oh, kalau bener kayak begitu. Kalau salah, hilang.
gitu. Nah, ya itu kenapa ego. Jadi tekan ego kita ya, tekan sedalam mungkin. Jangan sampai ego kita itu memenuhi analisa kita gitu. Karena kalau udah pakai ego berantakan ya. Ini bagus nih, bagus banget dari Bro Adrian Crypto ya. Ini hasil pengamatan tepat sekali ya. Ego kita sendiri yang menghancurkan kita, dan bukan cuma di investasi, di berbagai macam aspek kehidupan kita. Kalau pakai ego hancur ya. Sok berpasangan ya, misalkan lu punya pasangan, lu pakai ego, dua-duanya pakai ego, putus cuma bentar juga ya. Kalau sampai udah ke bawah nikah misalkan ya, dijodohin sama. Kalau cuma pakai ego doang, cerai, udah pasti cerai. Nggak bisa seperti itu ya. Ego kita itu harus sebisa mungkin kita tekan gitu ya, dalam segala macam aspek kehidupan kita. Kedepankanlah logika gitu ya. Oke, kita udah beres kayaknya, ini semua komen udah beres. Kita lanjut aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan untuk hari ini sponsor kita adalah Wallbe. Ya, buat lo yang sudah sering nonton DCWT, terutama sesi kedua, kemungkinan besar Wallbe ini sudah tidak asing lagi. Ya, kita sudah cukup sering bahas. Simpelnya mereka ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Ya, hanya futures saja, nggak ada spot ya. Nah, tapi perbedaannya adalah di mereka ini ada AI yang bisa membantu kita untuk membuka posisi gitu ya. Nah, plus poinnya apa? Plus poinnya ini cukup gila juga sih. Gue dari nyoba 6 kali ya, 6 kali gue hanya loss kali ya. Tapi baik lagi, kita nggak pernah bisa tahu ke depannya seperti apa. Tapi at least for now ya, mereka tuh gue juga cukup kaget, quite profitable begitu ya. Nah, tapi ya mungkin con-nya adalah ya mereka tidak menjelaskan gimana sistem cara kerjanya. Buat lo yang pengen coba bisa ya. Bisa coba di sini dengan berbagai macam jenis resiko. Ada yang medium risk, ada yang low risk, ada yang fokus di BTC saja, ada yang di altcoins, ada yang di ada juga di koin-koin yang sedang meroket, dan banyak lagi ya. Nah, selain dari itu juga ya, di Wallbe ini mereka ada rebate voucher yang kita bisa pakai. Biasanya hanya 100 USDT saja, which is lumayan sebenarnya ya. Nah, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, ada tambahan nih, di upgrade ya. Kalau naik pesawat tuh berarti ganti dari mungkin apa ya, dari kelas biasa jadi business class lah gitu ya. Dari 100 USDT menjadi 250 bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Nah, buat lo yang tertarik untuk menggunakan Wallbe, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, kita kemarin posisi shortnya udah profit ya. Retest 1, retest 2, konservatif profit, agresif pun akhirnya profit juga ya. Buat yang agresif, congratulations, kalian profit sebesar 5,3% ya. Nah, hari ini sudah kebuka lagi posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Ini basically sama persis seperti di tanggal 30 dan 1 Mei kemarin ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya kalau mau lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka 0,7072. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan posisi longnya di angka 0,72099. Tapi ingat, jangan lupa malam ini kita akan keluar beberapa data penting, terutama awal itu di jam 9:15. Buat lo yang konservatif udah buka posisi long di sini dan masih belum kena target TP dekat-dekat ke jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Buat spotnya ada di angka 0,6825, lalu ada EMA 50 dan 20, dan juga ada di 0,6307 ya. Untuk 50 dan 20 karena cukup dekat, kita hitung jadi satu buy limit aja, lu pilih ya antara salah satu itu ya. Next kita masuk ke SUI atau SUI. Untuk SUI nyaris kena target TP ya, retest 1, retest 2 di EMA 200 atau di struktur 3,24. Ya berarti sudah kebuka posisi long ya hari ini. Nah, target TP-nya jelas di angka 3,4729 ya. Ya tinggal kita lihat aja kena target TP-nya atau enggak. Sekali lagi buat yang konservatif dekat-dekat ke jam 9:15 belum kena target TP ya, tutup aja lah. Udah lumayan profitnya loh ya. Di sini kita bisa lihat tuh profitnya udah 5%-an lebih, bahkan 5,5 ke harga running sekarang ya. Ya kalau ke sini ya jadi 6 sih ya kalau sampai kena target TP. Ya tapi intinya kalau sudah dekat-dekat buat yang konservatif pertimbangkan untuk jangan ambil risiko yang berlebih ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 3,247, lalu ada di EMA 20 yang sedang converge dengan 2,94 dan MA 50. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Posisi short profit, posisi long profit. Untungnya, sayangnya kok untungnya sih. Sayangnya kemarin di sini nggak ada setup lagi ya.
Ya sudah, artinya apa? Belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan apa? Jangan dipaksa, begitu ya. Oke, untuk sekarang berarti langsung aja ke spot ya. Untuk spotnya kita bisa di sini ya berarti tinggal di 591,475 dan di 568,716 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan salam tabur tuai. Apa lo tabur kan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.